dengan pena atau meja runding, tapi dengan pedang dan visi yang lebih besar dari hidupnya sendiri. Rindu yang tak pernah padam. Seorang sejarawan dari Roma menulis, ia menangis karena tidak ada lagi dunia untuk ditaklukkan. Tapi yang benar, Alexander menangis karena ia tahu dunia terlalu besar untuk digenggam oleh satu manusia, bahkan oleh dirinya. Mereka yang datang setelahnya, Caesar, Napoleon, bahkan pemimpin-pemimpin modern mengutip namanya, mencoba meniru langkahnya, tapi tak ada yang bisa benar-benar menyamai. Alexander meninggalkan dunia dalam usia 32 tahun, namun ia hidup dalam setiap peta, setiap monumen, setiap buku sejarah. Ia adalah raja yang hidup seperti dewa, bertindak seperti pahlawan, dan wafat seperti legenda. Epilog. Kadangkala jika kau berjalan di reruntuhan kota Alexandria, atau berdiri di gurun yang sunyi di Asia Tengah, dan angin berhembus lembut, kau bisa mendengar suara derap kuda. Kau bisa merasakan tatapan seorang raja muda dengan mata menyala seperti api, bertanya kepadamu, dunia ini besar, sudahkah kau menjelajahinya? Aku menaklukkan kota-kota, tapi yang lebih sulit adalah menaklukkan diriku sendiri. Amarahku, egoku, dan rasa kehilangan yang diam-diam menghantuiku setelah tiap kemenangan. Semesta ini luas, tapi jiwa manusia yang penuh tekad lebih luas dari itu. Maka aku menolak diam, sebab diam hanya milik orang yang puas, dan aku belum puas sebelum seluruh dunia mengenal namaku. Aku lahir dari darah raja dan mungkin dari dewa. Tapi apa gunanya darah agung bila tak kugunakan untuk membakar dunia dengan cahaya keberanian? Jangan ukur kemuliaan seorang raja dari takhta yang ia duduki, tetapi dari seberapa luas cakrawala yang ia berani jelajahi meski dengan nyawa sebagai taruhannya. Aku tidak takut pada musuh dengan 1000 pedang, tapi aku takut pada ketakutan dalam diriku sendiri. Sebab dunia ditaklukkan bukan oleh senjata, melainkan oleh keyakinan yang tak pernah gentar. Bila aku mati muda, bukan karena aku tak gagal hidup lama, tapi karena para dewa tahu waktuku cukup untuk mengguncang bumi dan menulis namaku di langit. Raja sejati bukan hanya yang memenangkan perang, tapi yang memberi makna bagi darah yang ditumpahkan dan menjadikan peradaban tumbuh di tanah yang dulu dipenuhi tangis. Lebih baik aku hidup singkat namun penuh cerita yang dikenang berabad-abad daripada hidup panjang namun dilupakan bahkan sebelum tubuhku membusuk.